Di sebuah desa di pedalaman Jawa Timur, seorang lelaki bernama Amin menjalankan usaha kecil-kecilan, membawa penumpang dengan basikal beca miliknya. Basikal becanya itu sudah berusia lebih 30 tahun, peninggalan ayahnya yang sudah lama meninggal dunia. Dan setiap hari Amin mengayuh basikal becanya ke kota kecil yang terletak sekitar 5 km dari desanya. Suatu petang yang mendung, Amin baru saja mengantar penumpang terakhirnya dan bersiap untuk pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, angin bertiup cukup kencang, menandakan hujan akan turun. Jalan desa itu belum diaspal, berdebu saat kering dan menjadi becak setelah hujan. Ketika melewati sebuah jalan yang sepi dengan perkebunan kelapa sawit di kiri dan kanan, Amin merasa kayuhannya semakin berat. Dia berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa tayar becanya, tetapi semuanya kelihatan baik-baik saja. Bingung dengan situasi itu, dia mengira mungkin dia terlalu lelah karena sudah seharian mengayuh. Namun, saat dia melanjutkan perjalanannya, kayuhannya terasa semakin berat, seolah-olah ada beban yang bertambah di belakang. Dia mencoba menoleh ke belakang untuk memastikan apakah ada sesuatu yang terjebak di basikal becanya. Tetapi Amin hanya melihat tempat duduk beca yang kosong. Tidak jauh di depan, dia melihat sebuah pondok kecil yang sering digunakan oleh warga desa untuk berteduh. Berharap untuk beristirahat sebentar, Amin pun menuju ke pondok tersebut. Dia menghentikan basikal becanya dan duduk di atas bangku kayu yang ada dalam pondok itu, memperhatikan tetesan hujan yang mulai turun deras membasahi tanah. Saat dia menikmati kesunyian hujan, telinganya mendengar suara yang cukup pelik, seperti ada seseorang yang sedang mengayuh basikal di tengah hujan deras. Matanya langsung tertuju ke jalan di depannya, namun tidak ada siapapun di sana. Peliknya, suara rantai berderik itu semakin jelas kedengaran, seolah-olah ada yang mendekat ke pondok tempatnya berteduh. Perlahan-lahan bulu romanya berdiri ketika suara itu berhenti tepat di belakangnya. Amin menoleh ke belakang dengan perlahan, dan di situ, di atas tempat duduk basikal becanya, tampak seseorang wanita. Wajah wanita itu tampak samar, tubuhnya basah kuyup dengan kain lusuh yang menutupi tubuhnya. Rambutnya panjang yang menempel di wajahnya yang pucat. Wanita itu hanya duduk diam tanpa suara, tetapi pandangannya tajam mengarah ke jalan yang gelap di depan. Amin terpaku. Dia mencoba mengingat kembali apakah tadi dia mengambil penumpang lain sebelum berhenti di pondok ini. Otaknya berputar-putar, mencoba mencari logik, namun jawabannya tetap tiada. Perasaannya mulai campur aduk antara takut dan bingung. Meskipun rasa takut semakin mencengkam, Amin memberanikan diri untuk bertanya, Makcik dari mana?" Suaranya sedikit bergetar. Wanita itu tidak menjawab. Dia hanya menggerakkan wajahnya sedikit, memandang Amin dengan sepasang mata yang terlihat kosong. Karena tiada jawaban, Amin mencoba melanjutkan perjalanannya dengan harapan wanita itu akan turun setelah sampai di jalan utama. Dia mengayuh dengan sekuat tenaga, mencoba mengabaikan perasaan tidak nyaman yang semakin mencengkam hatinya. Tetapi yang lebih pelik, semakin jauh dia mengayuh, semakin berat beban yang dia rasakan. Ketika dia hampir sampai di persimpangan utama desa, Amin memutuskan untuk berhenti lagi. Kali ini, dia menoleh dengan tekad untuk meminta wanita itu turun. Namun, apa yang dilihatnya membuat darahnya berdesir.
Wanita itu sudah menghilang. Tempat duduk beca itu basah, seolah-olah masih ada jejak seseorang yang baru saja duduk di sana. Lebih mengerikan, dia mendapati ada sehelai kain putih lusuh tertinggal di atas tempat duduk itu, berbau hanyir seperti air sungai yang tergenang lama. Tanpa berpikir panjang, Amin melempar kain itu ke pinggir jalan dan segera mengayuh pulang secepat mungkin. Ketika dia tiba di desanya, beberapa orang tua di desa terkejut melihat wajah Amin yang pucat pasi. Amin pun menceritakan apa yang terjadi. Salah satu orang tua yang mendengar ceritanya menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Amin, dulu di jalan yang kamu lewati tadi, ada seorang wanita mati tenggelam di sungai dekat sana. Jasadnya tidak pernah ditemukan sampai sekarang. Warga desa bilang arwahnya masih mencari jalan pulang." Amin tertegun. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun sebelum sempat dia bertanya lebih lanjut, seorang lagi orang tua menyuruh Amin untuk menunggu di luar rumah. Orang tua itu masuk dan keluar lagi dengan membawa segenggam garam dan sebotol air kecil. Dia menyuruh Amin membersihkan basikal becanya dengan air tersebut dan menaburkan garam di sekeliling becanya. Sejak malam itu, Amin tidak lagi melewati jalan sepi tersebut saat senja. Setiap kali dia melihat basikal becanya, dia teringat wajah samar wanita itu. Seolah-olah ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Tapi Amin memilih untuk tidak mencari tahu lebih dalam. Baginya, cukup ingatan itu menjadi pengingat agar tidak lagi melewati jalan yang sama. Dan biarlah roh wanita itu tetap berada di sana, bersama kenangan yang tidak akan pernah dia lupakan. Dan hingga hari ini, jalan sepi itu masih menjadi cerita dari mulut ke mulut. Mereka yang berani mencoba melewati jalan itu saat malam pasti akan merasa beban berat pada basikal atau motor mereka. Seolah-olah ada seseorang yang menumpang, mencari jalan pulang yang tidak pernah ditemukan.